Genset harus tahu kisah kelam di zaman Orde Baru. Orde Baru itu tidak terasa jahat, justru sebaliknya. Oke. Orde Baru itu terasa tenang. Oke. Tapi tidak semua tenang itu karena damai, Mal. Seringkali tenang itu terjadi karena mencekam. Ketika ada suasana yang hening itu, kan berarti nggak selamanya enak ya damai gitu. Hening nih. Ada juga hening yang terjadi karena mencekam gitu. Hening yang terjadi karena takut. Nah itulah yang terjadi. Jadi dari luar tidak tampak gimana-gimana. Nggak pernah tuh ada kayak penangkapan menteri. Nggak ada tuh badan korupsi yang nggak nangkap gubernur yang lagi menjabat, pimpinan partai. Nggak pernah terdengar tuh. Tapi bukan berarti mereka nggak korup. Korup tapi nggak ketahuan. Kenapa bisa kayak gitu? Karena pada zamannya setiap kali ada yang berusaha untuk menceritakan hilang. Setiap kali ada yang berusaha memberitakan dibredel gitu. Nah pada masa itu orang tuh dibuat jauh dari politik. Orang dibuat nggak berani ngomongin politik atau nggak peduli politik supaya nggak tahu apa yang terjadi di ranah politik gitu. Pada akhirnya banyak perdagangan terjadi secara curang, nggak kalau lu punya skill tuh nggak cukup gitu, nggak ada keadilan gitu. Yang punya kuasa untuk menang dalam konteks bisnis dan apa segala macam adalah orang-orang yang terlibat dalam kroni-kroninya Soeharto. Kan capek kan pinter, capek punya strategi. Kalau pada akhirnya nggak kepake gitu, bisnis lu tuh kalah kalau lu nggak berafiliasi sama pimpinan. Jadi lu mesti baik-baik sama mereka, mesti ngasih sesuatu sama mereka, mesti mau dikasih. Nah ini tuh jadi susah. Indonesia saking enaknya sama Soeharto, sampai digulingkan Soehartonya, segitu buruknya. Mana mungkin kan seorang presiden